Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Allah kita. Kita berikan salam kepada saudara kita di sebelah kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagiku. Haleluya. Sebab kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik dalam hidupmu, Dia sungguh baik dalam hidupku. Haleluya. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rasanya tak pernah berakhir dalam hidup. Kasih Allah, kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rasanya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah, yang lagi sama-sama katakan kasih Allah, kasih Allah sudah selalu baru setiap pagi. Sahabatnya pun tak berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Katakan, dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara dalam kasih dan sukacita Tuhan. Biar kiranya hati kita selalu
menari, terus sukacita di dalam Tuhan. Sebab Dia Allah yang penuh dengan damai dan sukacita yang melampaui segala akal. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita dengarkan firman Tuhan. Kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman sebab Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pada hamba-Nya dalam hadirat tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi kita katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat.
Inilah ungkapan yang tulus yang keluar dari hati yang paling dalam, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang besar, tapi Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau kenal kami secara pribadi. Itu sebabnya bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Engkau dapat melakukannya bagi setiap kami umat-Mu, kekasih-Mu. Engkau sudah buktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, dengan tubuh yang sehat, ada tempat berteduh yang baik, ada rezeki yang Kau sediakan, ada sana keluarga saudara yang mengasihi, dan teman-teman seiman yang bersama-sama. Dan hari ini Tuhan, di rumah-Mu kami mengucap syukur, sebab keberadaan kami ini ajaib karena anugerah-Mu semata-mata. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, ketika kami berkumpul di rumah-Mu, di Sion, tempat pijakan kaki-Mu, Tuhan. Dan Engkau bertemu dengan kami. Kamilah yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu, segala perbuatan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, mujizat-Mu, berkat-berkat dan perlindungan serta damai sejahtera yang Kau berikan sampai hari ini. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Kami akan membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya, Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Engkau yang paling tahu permasalahan kami. Engkau yang paling tahu kebutuhan kami. Sekalipun kami datang mungkin dengan berbagai masalah dan persoalan yang kadang-kadang kami merasa begitu sukar, begitu sulit, namun bagimu itu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, dan hamba-Mu ini, Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Apa yang Engkau ingin sampaikan, berbicaralah, Tuhan. Dan kami percaya semuanya itu adalah untuk kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selamat beribadah kembali juga saudara-saudara yang setia, yang mengikuti ibadah melalui media sosial yang lain juga. Saya ucapkan selamat beribadah, biar kiranya Tuhan memberkati kita. Pada hari ini kembali kita bersama-sama dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur, bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Walaupun dalam banyak hal seringkali kita tidak mengerti, banyak rencana Allah yang tidak kita pahami, namun ketika kita percaya, kita memberikan kesempatan kepada Allah untuk melakukannya, dan Allah melakukan yang terbaik. Dan ternyata segala sesuatunya adalah untuk kebaikan kita semata-mata. Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini mari kita baca dulu satu ayat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca adalah perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Hidup memang serba salah. Ketika susah ya salah, ketika banyak berkat juga banyak masalah, bukan? Dan kita lihat satu kisah di mana manusia pertama, yaitu Adam dan Siti Hawa,
awal kejatuhannya yaitu ketika Hawa memakan buah itu. Sebenarnya apa yang jadi masalah bagi dia? Hidupnya sudah cukup, kebahagiaan lahir batin, makan semua serba berlimpah-limpah, tempat tinggal juga nyaman. Kalau kita katakan penuh dengan keberkatan dan penuh dengan sukacita. Kebalikan daripada itu adalah suatu kehidupan yang buat mondoknya saja nggak pasti. Bahkan terkadang atapnya itu adalah langit. Suatu kehidupan yang terkadang untuk rezeki dimakan pun begitu sukar. Terkadang pergi maupun pulang dengan hampa. Suatu kehidupan yang terkadang tidak ada senyuman karena segala sesuatu begitu keras. Bahkan di dalam rumah pun bukan tidak mungkin terjadi sesuatu yang seakan-akan semuanya serba pahit. Jadi itu dua buah ilustrasi kehidupan yang kedua-duanya ada dalam setiap kehidupan dan mungkin bisa saja terjadi dalam setiap kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana dosa itu bisa menjatuhkan manusia. Dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, bisa berkata terpaksa. Tetapi kita melihat bahwa dalam contoh ini Adam dan Hawa itu bukan dalam kehidupan sulit. Karena Allah sangat sayang sama dia. Pagi dan sore menyapa dia. Artinya tidak ada rasa kosong. Tidak ada rasa duka. Karena Allah siap untuk memberikan apapun yang menjadi kebutuhannya. Dalam hal batinnya juga, Hawa dan Adam saling mengasihi karena Tuhan yang mempertemukan dia. Karena dikatakan tidak baik laki-laki seorang diri, lalu diciptakanlah seorang Siti Hawa, seorang wanita yang pastinya cantik, rupawan, manis dan penuh pengertian. Dan hiduplah mereka dengan begitu nyaman. Tempat tinggal di suatu taman, di suatu tempat yang betul-betul Tuhan yang buat itu tempat. Untuk makan, tinggal makan istilahnya. Jadi segala sesuatu betul-betul merupakan berkat yang luar biasa. Tetapi tentunya ada rambu-rambunya. Sama seperti kalau kita mengendarai mobil di suatu jalan, sekalipun mobilnya nyaman, jalannya juga lancar, segala sesuatunya enak, bahan bakarnya cukup, mesinnya baik, tentunya di sepanjang jalan itu juga ada rambu-rambu. Ada yang rambu letter S, ada letter P, dan sebagainya. Nah, Tuhan juga memberikan rambu-rambu itu. Mengapa Tuhan berikan itu? Karena untuk selalu waspada, untuk selalu mengerti, untuk agar kita selalu ingat bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Halo? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hidup. Bisa setiap kita mengalami hal seperti itu. Ya, hal yang pertama ataupun hal yang kedua sama. Itu semua adalah segi dan norma-norma kehidupan. Lalu firman itu berkata, dosa pertama yang bisa mungkin terjadi itu yang namanya keinginan daging. Keinginan daging ketika Siti Hawa itu melihat, memandang buah yang sebenarnya dilarang dalam tanda kutip, tapi justru dia memandang, setiap hari dipandang, setiap hari diamat-amati, lalu timbullah dalam hatinya dan berkata, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap rasanya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah itu sudah dimakan? Belum. Baru dipandang-pandang, diangan-angani doang. Buah itu begitu sedap dimakan. Itu adalah suatu keinginan. Suatu keinginan, apakah itu baik? Apakah suatu keinginan itu jahat? Tentu suatu keinginan itu tidak salah. Asalkan keinginan itu betul-betul berdasarkan dengan kehendak Tuhan. Tapi keinginan itu adalah keinginan yang sebenarnya tidak diingini oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keadaan keberkatan pun kita harus tetap siuman. Firman Tuhan berkata harus tetap jaga-jaga. Jangan sampai kita diperdaya oleh si iblis. Dan kita lihat contoh ini, lalu dikatakan buah itu sangat sedap untuk dimakan. Kita baca satu ayat dalam Roma. Roma pasal 8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata tentang keinginan daging dan keinginan roh. Sekali lagi kita katakan bahwa Hawa terperdaya oleh keinginan daging yang sebenarnya itu dilarang. Yang sebenarnya dia tahu, bukan tidak tahu. Kalau tidak tahu itu beda. Tapi justru dia tahu, tapi keinginannya begitu kuat untuk melanggar apapun, tidak peduli. Itu sudah menjadi keinginan dia yang setiap hari dia angan-angankan. Lalu dia terjang segala peraturan. Dia tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah dalam hidup dan peraturan. Dia berpikir ini aku. Dia semaunya dia. Dia berpikir ini urusanku. Aku yang tanggung jawab. Seperti itu. Itulah pada mulanya. Namun pada akhirnya pasti akan berakhir dengan penyesalan, bukan? Kita akan lihat satu contoh. Kita baca dalam satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal 21 mulai ayat yang kedua. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu, sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu kisahnya, bukan? Ada seorang raja bernama Ahab, dan di pinggir istananya ada seorang yang bernama Nabot dan kebun anggurnya. Ketika Ahab sedang berkeliling berjalan-jalan, dilihat ada kebun anggur, lalu berkeinginanlah dia untuk memiliki kebun itu, lalu dia ingin menjadikannya menjadi kebun sayur. Begitu bukan? Apa yang salah sebenarnya dari si Ahab ini? Ahab datang kepada Nabot, bicara, Nabot, ini kebunmu, aku ingin kebunmu itu, aku sangat menginginkannya, dan kebunmu itu akan kujadikan menjadi kebun sayur, sebab letaknya dekat dengan istanaku. Atau kalau kau tidak mau, biar kebunmu itu aku bayar berapapun harganya. Lalu Nabot berkata, dijauhkan Tuhan untuk menjual kepada siapapun termasuk kepada tuanku. Begitu bukan? Karena
ini adalah milik pusaka. Lalu seterusnya dan seterusnya, Nabot pulang kesel, ngambek. Tahu yang ngambek ya, kayak anak kecil gitu kalau nggak dikasih permen ngambek Nabot. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ahab seorang raja berkeinginan untuk memiliki milik orang lain, yang mana orang lain itu tidak mungkin bisa menjualnya, dilarang karena itu adalah turun-temurun, demikian menurut Nabot. Tapi Ahab sangat berkeinginan, lalu dia berbagai upaya, nggak bisa juga. Mau ditukar yang lebih baik nggak mau dibeli juga nggak mau. Lalu Ahab ngambek, dan selanjutnya istrinya berkata, bukankah engkau raja? Bukankah engkau punya kuasa? Bukankah engkau bebas untuk melakukan apapun sesuai dengan hatimu? Lalu dibuatlah kesepakatan busuk. Lalu dibuatlah rencana-rencana jahat. Akhirnya Nabot mati. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, apakah Ahab itu salah menginginkan atau ingin membeli kebun anggur tetangganya? Tentu tidak salah. Tetapi ketika tetangganya tidak bisa menjual, bahkan melarangnya bahwa ini adalah milik pusaka, tentu itu tidak bisa dipaksakan, artinya ada suatu larangan. Tetapi Ahab berkeinginan begitu keras, itulah yang namanya keinginan daging yang melawan ketentuan, yang melawan larangan, sehingga akhirnya keinginan daging itu menghasilkan maut. Bapak Ibu sudah saya dikasih oleh Tuhan, seandainya Ahab itu dikuasai oleh roh, bukan dikuasai oleh daging, lalu dia mulai berdoa, lalu dia mulai bertanya-tanya, lalu dia mulai mendinginkan hatinya yang panas, lalu mulai berpikir dengan jernih, bukankah dia itu seorang raja? Artinya banyak kebun-kebun lain yang bisa dibeli oleh dia. Tidak harus memaksakan itu. Balik lagi kepada Hawa. Hawa memandang itu buah. Setiap hari dipandang sampai akhirnya dia bilang begitu indah, begitu nikmat, begitu baik kelihatannya. Padahal begitu banyak buah-buah yang lain yang dia bisa petik, dia bisa nikmati, dan sama enaknya juga mungkin sama. Halo, itulah hidup. Kejatuhan pertama adalah keinginan daging. Waspadalah, sekalipun Tuhan berkati engkau, mungkin sudah kau lewati masalah-masalah yang berat, mungkin kesukaran sudah terganti dengan berkat-berkat. Mungkin Tuhan sudah sembuhkan engkau dengan mujizat yang luar biasa. Dan itu memang Tuhan mau lakukan supaya engkau semakin dewasa, supaya engkau semakin mengasihi. Tapi tetaplah siuman, tetaplah sadar. Karena iblis berjalan berkeliling, dia akan jatuhkan. Jangankan kita, Adam dan Hawa yang setiap hari bergaul dengan Allah bisa jatuh. Ahab seorang raja, kekayaan ada, kuasa ada, bisa jatuh cuman gara-gara mengingini kebun anggur yang tidak seberapa itu. Padahal dia bisa beli yang lebih besar, dia bisa nikmati lebih daripada itu. Tapi keinginan daging itu menghasilkan maut. Oke?
Dosa yang kedua, hal apa yang bisa menjatuhkan manusia jatuh? Hal yang kedua dikatakan keinginan mata. Keinginan mata. Keinginan mata, kenapa begitu? Karena dikatakan buah itu begitu baik dan begitu sedap kelihatannya. Kata Hawa, buah itu begitu baik, keinginan daging, dan begitu sedap kelihatannya. Ngelihatnya itu pakai apa? Pakai kuping, pakai mulut, halo, pakai mata. Itu dia, matamu harus dijaga, jangan sampai salah lihat. Keinginan mata. Oke, kita lihat contoh ya. Karena semua berdasarkan firman Tuhan dan kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih imun, kita lebih bergairah karena Tuhan mendidik kita agar kita lebih diberkati, agar kita lebih dewasa melalui firman-Nya. Kejadian pasal 13 mulai ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu padaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi suatu contoh. Abram dan keponakannya Lot. Abram membawa keponakannya ketika dipanggil Tuhan. Jadi ketika Abram diberkati, keponakannya pun diberkati juga, bukan? Tapi ketika berkat itu berlimpah-limpah, sering terjadi di mana gembala-gembalanya Abram bertengkar dengan gembala-gembalanya Lot karena berebutan rumput. Karena hidupnya sebagai peternak, bukan? Lalu tentunya Bapak Abram ini ingin menyelesaikan masalahnya supaya tidak bertengkar, begitu ya. Nah, terjadilah dialog seperti yang tadi. Dan si Bapak Abram ini memang seorang yang rendah hati, seorang yang suka mengalah, seorang yang penuh hikmat. Ya, ditanyakan kepada Lot, kalau begitu kau pilih, kalau kau ke kiri aku ke kanan, kau ke depan aku ke belakang, kaulah yang pilih. Padahal sebenarnya Abram lebih berhak, dia lebih dewasa. Abram bisa berkata, kau kan bisa begitu, bisa begini gara-gara aku yang ajak kau, aku yang buka jalannya, aku yang memulai bisnismu, aku yang ngajarin engkau. Abram bisa berkata begitu. Tapi Abram adalah seorang yang lembut hatinya, lalu diberikan kesempatan untuk Lot memilih. Berikutnya dikatakan, lalu Lot memandang, ya, dilihatlah itu lembah yang penuh dengan air, lembah yang rumput hijaunya banyak. Sebab begitu dilihat belakangnya itu kering kerontang, begitu ya kira-kira ya. Jadi lalu Lot memilih tentunya yang paling baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya dosa yang kedua adalah dari keinginan mata. Lot memilih, dan yang dipilih itu memang benar menurut pandangan mata. Tapi di tempat itu tinggallah suku-suku bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan. Di tempat itu tinggallah berbagai-bagai orang yang tidak mengindahkan dan tidak paham tentang Allah. Dan bukan tidak mungkin, lalu Lot
dan keluarganya, dan kalau nanti pun bersanak saudara itu bisa terpengaruh. Jadi cara memandang keinginan mata itu bukan tidak mungkin, bisa juga membuka peluang untuk manusia jatuh ke dalam dosa. Kita sedang berbicara bagaimana dosa itu jatuh ketika kita diberkati. Karena Allah berjanji, aku akan berkati engkau. Berikutnya, hal yang ketiga adalah pada akhirnya Hawa mengambil buah itu lalu dimakan. Buah yang dimakan itu diberikan juga kepada suaminya yang terkasih tentunya. Setelah dimakan, lalu dikatakan dua-duanya artinya melakukan itu, makan juga gitu ya. Pernahkah terpikirkan ketika si Hawa makan lalu mau diberikan kepada Adam. Adam mungkin berkata, istriku, kenapa kau makan? Bukankah itu dilarang oleh Tuhan? Mungkin karena seorang suami tentunya akan selalu memberikan nasihat kepada istrinya. Bukan cuma memberikan jaminan bahwa si istri menjadi tentram, jaminan lahir batin. Bukan cuma itu, tapi juga akan membimbing, bukan? Jadi kalau seorang suami tentunya kalau dilihat istrinya salah berpikir, dia akan membimbing. Kalau dia lihat istrinya tiba-tiba murung, dia akan bertanya, ada apa gerangan? Apa yang membuat engkau susah? Apakah engkau sakit? Atau mungkin uang dapurmu kurang karena segala sesuatunya sedang naik menjelang Lebaran mungkin, atau menjelang hari raya. Tentu si suami akan bertanya, begitu bukan? Nah, ketika si Hawa juga mau makan lalu mau memberikan, pasti si Adam bertanya, istriku, kenapa kau makan? Bukankah ini dilarang oleh Tuhan dan kita sepakat untuk tidak melakukan melawan larangan itu? Mungkin seperti itu. Tetapi sekali lagi akhirnya dimakan. Ya tentu si istri bilang begini, segala sesuatu kita sudah cukup, semua keberadaan ada semuanya. Lalu ketika Tuhan bilang, kalau engkau makan maka engkau akan mati. Tapi aku dapat info, tapi aku dapat berita dari luar-luar, justru sebenarnya itu adalah muslihat. Allah takut kalau kita makan buah itu nanti kita seperti dia. Allah takut itu, jadi dia melarang itu. Cobalah kita makan, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Halo? Lalu dimakan, bukan? Nah, dosa yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ketika segala sesuatunya susah, nggak terpikirkan. Ketika sedang sakit, boro-boro mau mikirin masa depan. Hidup hari ini untuk besok pun masih tanda tanya, apalagi kalau sakitnya berat. Ketika semuanya masih susah, tetapi ketika semuanya sudah berubah, tidur sudah nyaman, makan sudah enak, pergi tinggal pergi, lalu mulai berpikir, apa yang kurang daripadaku? Aku ingin lebih terhormat, aku ingin lebih tinggi, aku ingin kalau aku liwat semua orang lihat kepadaku. Siapa aku? Aku orang yang berhasil. Itulah yang disebut keangkuhan hidup. Beda bukan? Ketika kita berdoa, Tuhan, bahwa hari ini adalah anugerah yang kau berikan kepadaku. Bahwa hidup ini juga anugerah, sebab nafasku adalah daripada engkau. Semoga nafasku juga adalah nafasmu. Dan biar kiranya hatiku juga hatimu, hati yang mengasihi.
Tetapi Hawa berpikiran lain. Dia lalu lupa siapa dia sebenarnya, dijadikan oleh Tuhan, itu pun dari tulang rusuk si Adam. Terakhir kita akan baca Amsal pasal 13. Amsal pasal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo, Nabi Sulaiman, seorang yang berhikmat, mengatakan keangkuhan cuma bikin timbul pertentangan. Tetapi mendengarkan nasihat itu menjadi hikmat. Seandainya Hawa mendengar nasihat suaminya, mungkin tidak terjadi. Atau seandainya Hawa nanya-nanya dulu, mungkin tidak akan terjadi. Itu sebabnya dikatakan oleh Amsal, keangkuhan menimbulkan keributan, mendengarkan mendatangkan hikmat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sukar untuk Tuhan memberkati engkau, tidak sukar untuk Tuhan menyembuhkan engkau, tidak sukar untuk Tuhan mengubah bahkan sikap yang keras dan kasar pun menjadi lembut, hati yang keras menjadi hati yang lunak seperti daging. Tidak sukar, tetapi siapkah kita kalau Tuhan sudah melakukan itu, agar kita tetap sadar, kita tetap waspada, sebab iblis dia berkeliling, dia siap untuk menjatuhkan, bukan menjatuhkan orang-orang yang sudah pada murtad, justru orang-orang beriman sasarannya untuk dijatuhkan, termasuk saudara dan saya. Tetaplah kuat, tetaplah waspada, karena Tuhan terus menjagai kita dan iblis pun mengancam kita, dan kita harus menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk duduk di bawah kaki-Mu dan untuk mendengar apa yang menjadi nasihat-Mu, kewaspadaan tentang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan banyak hal yang ajaib untuk menunjukkan kasih-Mu, namun Engkau juga mengajarkan agar kami juga selalu waspada, karena ada musuh yang tidak kelihatan, yang ingin menjatuhkan, yang ingin merugikan, yang ingin mempermalukan, tetapi Engkau yang memberikan pengetahuan lebih awal agar kami jangan jatuh. Teruslah bersama dengan kami Tuhan, berikan kami kekuatan seperti hari ini. Pada hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan segenap aktivitas kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, baik yang berniaga, yang berusaha, yang berdagang, ataupun mereka yang bekerja. Berkati perusahaan tempat mereka bekerja Tuhan, atau anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, terus dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib, seperti janji-Mu untuk memelihara kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau masih terus menjagai, dan Engkau masih terus pegang kendali atas hidup kami, dan biar kiranya semuanya itu mendatangkan kebaikan, dan berkat itu kami terima dengan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut
ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Kayaknya share